Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan. Ya, pagi ini kita akan sama-sama coba melihat pohon cimplukan, mengenal beberapa khasiat buah ciplukan. Nah, ini kan kita ini ya sedang berada di jalan. Nih, jalan ini itu jalan buntu. Di jalan ini bisa dibilang memiliki 3 fungsi ya kan. Yang pertama sebagai jalan inspeksi. Kenapa jalan inspeksi kan? Karena dengan melalui jalan inilah tuh para petugas kali ya sungai itu melakukan inspeksi, baik itu pemantauan, perbaikan terhadap sungai. Nah, itu yang pertama ya, jalan inspeksi. Yang kedua, jalan ini juga berfungsi sebagai bagian dari jalan taman kota ini kan. Nih ya, taman kota Gebu ini nih. Jalan ini terus muter ke sono. Ada sekitar 1 kilometer lah ya, kurang lebih. Muter ke sono. Nah, nanti nyambung di sini ini buntu. Di jalan ini buntu, nanti kalau ada jembatan sedikit aja itu ketemu dengan jalan yang muter dari sono. Sekitar 1 kilometer lebih ya. Itu merupakan lingkaran Taman Kota Gebu, Kabupaten Tasikmalaya, yang fungsi jalan ini yang kedua. Itu fungsi jalan yang ketiga. Ini jalan ini juga sebagai tanggul kan. Saya berfungsi sebagai jalan. Ini juga sebagai tanggul, yaitu untuk mencegah banjir dari sungai naik ke daratan atau sebaliknya, supaya daratan itu tidak runtuh ke sungai. Itu ketiga. Yang keempat, jalan ini juga sebagai jalan warga. Tuh rumah pendudukan warga dari sono ke sono terus. Artinya apa artinya? Maksudnya itu para warga kalau mau ke sawah, kalau mau ke gunung, ke hutan, ke ladang, itu kadang melalui jalan ini ya kan. Nah, tapi kita itu tidak akan membahas tentang jalan kan. Ya, kita itu akan membahas tentang khasiat buah ciplukan. Nah, di ujung jalan ini tuh, jalan buntu, itu ada tumpukan material tanah sisa-sisa pembangunan atau penggalian kolam pemancingan kota nih. Nah, ini nih kolamnya ya. Nah, kolam ini tuh habis digali, diperbaiki, dipercantik ya. Nah, tanah galiannya itu untuk sementara waktu disimpan di ujung jalan ini, karena kan tadi disebut jalan buntu. Nah, ya kan. Nah, ditumpukan material jalan inilah, tanah di atas jalan inilah tumbuh secara liar itu buah-buah ciplukan, ya kan. Nah, tuh udah kelihatan. Nah, tentu buah ciplukan yang tumbuh di alam terbuka liar kayak gini akan berbeda sedikit banyak khasiatnya itu dengan ciplukan yang dibudidayakan. Karena di sini kan nutrisinya masih alami, mungkin tidak tercampur dengan zat-zat pestisida yang berbahaya. Ya kan, udara ini juga menyerap udara-udara yang masih bersih, suci. Nah, ini dia salah satunya nih. Nih. Tuh. Bagi agan-agan yang kebetulan belum kenal sekali dengan pohon ciplukan nih, bisa lihat. Nah, buah ciplukan ini terkadang juga disebut sebagai golden berry ya. Tuh. Ini buahnya kan tuh. Ini buah yang masih muda nih, kayaknya masih muda semua nih. Yang masih muda tuh ya, kayak gini. Kulit luarnya itu masih hijau. Jadi buah ciplukan itu dibungkus oleh kulit. Nah, ini kulit ini. Kalau kita cek dalamnya, tuh, hijau. Ini tandanya masih muda. Dimakan belum enak. Nanti kalau sudah tua, dia itu agak kekuningan. Nah, kalau sudah matang nanti dia itu warna kuning. Tetapi ada juga jenis ciplukan yang warnanya nggak kuning ya, banyak. Nah, ini kayaknya yang jenisnya kekuningan ini kalau tua. Nah kan,
Lalu ngomongin khasiat buah ciplukan, itu apa saja? Banyak kan? Contoh ya, untuk mengetahui khasiat buah ciplukan, tentu yang paling ideal kita itu kenal kandungan buah ciplukan. Nah, lalu apa saja kandungan buah ciplukan? Mari kita lihat kan. Yang pertama misalnya, ciplukan itu mengandung kaya akan vitamin A, ya kan? Kaya akan vitamin A. Kita sama-sama tahu kalau vitamin A itu bagus sekali buat kesehatan mata. Nah, kemudian yang kedua, buah ciplukan itu mengandung asam sitrus. Yang ketiga, mengandung fasalin. Yang keempat, mengandung zat gula. Yang kelima, mengandung tanin. Yang keenam, mengandung kriptokantin. Yang ketujuh, mengandung asam malat. Yang kedelapan itu mengandung alkaloid. Yang kesembilan mengandung vitamin K. Yang ke-10 mengandung vitamin C. Dan yang ke-11 mengandung kalsium. Nah ya kan, tuh. Banyaknya kandungan berkhasiat di dalam buah ciplukan itu tentu menunjukkan banyaknya khasiat yang dimiliki oleh buah ciplukan ini. Terutama itu buah ciplukan yang sudah matang, ya kan. Dianjurkan kalau mau makan itu makan buah ciplukan yang sudah matang. Nah, itu kita sudah tahu 11 kandungan buah ciplukan. Nah, tentu kalau bagi akan-akan yang ahli kimia nih, ahli kesehatan nih, dengan mengetahui kandungan-kandungan tersebut, maka akan ketahuan apa khasiat dari buah ciplukan gitu kan. Nah, nanti kita bahas lain waktu ya kan. Nah, sekarang mari kita cek. Ada sekitar 13 khasiat atau manfaat buah ciplukan yang bisa saya catat. Yang pertama itu antioksidan. Apa itu antioksidan kan? Semua tahulah, antioksidan yang sangat umum itu terkadang sering didefinisikan baik oleh orang awam maupun orang pandai itu sebagai zat-zat yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Nah, radikal bebas itu seperti zat-zat yang berbahaya, polusi udara, asap rokok dan lain-lainnya gitu ya. Sehingga tubuh kita supaya tetap sehat. Yang kedua, itu buah ciplukan juga bermanfaat buat menjaga kesehatan tulang. Jadi kalau agan-agan kepengin tes tulangnya sehat, ya kan, nah, salah satu ikhtiarnya itu dengan cara rajin memakan buah ciplukan. Kan, tanam aja kan, nanti ini akan-akan tuh kalau yang ini nanam aja nih, satu biji itu isinya ada puluhan, mungkin juga ratusan biji ya. Nah itu kalau tumbuh semua dengan hanya satu butir buah ini, akan itu nanti akan punya puluhan buah ciplukan yang siap dikonsumsi setiap hari. Cukup ditabur saja kan di dekat rumah, kira-kira begitu. Selanjutnya khasiat yang ketiga, itu buah ciplukan juga bagus untuk mata. Salah satu penyebabnya buah ciplukan bagus buat kesehatan mata itu adalah karena mengandung vitamin A tadi. Jadi setiap buah yang mengandung vitamin A itu cukup bagus buat kesehatan mata kita, ya kan. Yang keempat, itu buah ciplukan juga bagus untuk mengatasi radang. Nah, ini kan tubuh kita kadang radang. Radang itu apa sih? Mungkin bahasa orang awamnya itu bengkak lah, pembengkakan gitu. Tapi bengkak jangan dibayangkan, kan ada pembengkakan kecil, pembengkakan besar, ada pembengkakan ringan, pembengkakan berat. Nah, bayangkan aja pembengkakan ringan, misalnya tenggorokan gitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi supaya tubuh kita terjaga dari radang-radang bebas yang nanti kalau dibiarkan berbahaya, akan itu kita bisa mengkonsumsi buah ciplukan salah satunya, ya kan. Nah, selanjutnya khasiat buah ciplukan itu untuk menjaga kolesterol. Nah, penyakit kita itu kan orang-orang modern itu sering kali kolesterol. Sedikit-sedikit
kolesterol, sedikit-sedikit takut kolesterol, sedikit-sedikit kolesterol naik terus. Nah, untuk menjaga itu kan kita itu bisa dengan cara rajin mengkonsumsi buah ciplukan. Insya Allah kan dengan rajin mengkonsumsi buah ciplukan, kolesterol kita itu tetap terjaga. Kalau kolesterol terjaga, kita akan jauh dari penyakit-penyakit yang disebabkan kolesterol, seperti misalnya peredaran darah tidak lancar, gejala darah tinggi juga kadang tersebabkan dari kolesterol, atau misalnya bahkan stroke ringan dan lain-lain itu kita bisa meminimalisir ya kan kalau kita rajin makan buah ciplukan. Yang keenam, itu bagus buat kesehatan kulit. Seperti kita ketahui tadi itu kan bahwa buah ciplukan itu mengandung vitamin C ya, sedangkan vitamin C itu bagus buat kulit dan juga nutrisi-nutrisi yang lainnya. Jadi kalau akan mendambakan kulit yang sehat, kulit yang cantik, selalu kenyal mempesona, maka salah satu ikhtiarnya itu adalah dengan cara mengkonsumsi buah ciplukan. Yang ketujuh kan menjaga tekanan darah. Nah, kita kan kadang di masyarakat modern itu sering dipusingkan, ada istilah, kenapa bos sakit darah tinggi, nggak bisa makan daging kambing, kenapa darah tinggi, pusing gitu. Nah, supaya terhindar dari berbagai kepusingan sebab penyakit darah tinggi itu, salah satu ikhtiarnya adalah dengan makan buah ciplukan, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya yang kedelapan, itu buah ciplukan juga bersifat anti kanker. Artinya apa? Artinya dengan mengkonsumsi buah ciplukan, sedikit banyak kita itu bisa meminimalisir resiko kanker yang mungkin kita derita. Misalnya akan itu akan lebih minim terserang kanker prostat bagi laki-laki, kanker payudara bagi perempuan, kanker hati, dan lain-lain lah. Pokoknya istilah asal rajin mengkonsumsi buah ciplukan ini, insya Allah resiko kanker itu akan berkurang. Yang kesembilan kan, buah ciplukan juga itu istilahnya bermanfaat untuk mengurangi resiko terkena penyakit kuning. Nah, lalu yang ke-10 itu buah ciplukan juga bisa mengurangi resiko terkena penyakit saluran kemih, jadi kayak infeksi dan lain-lain karena bakteri. Nah itu ya, jadi kalau saluran kemih kita itu alat untuk buang air kecil kita, baik laki-laki maupun perempuan, kepengen sehat, maka salah satu ikhtiarnya adalah dengan cara memakan buah ciplukan. Yang ke-11, buah ciplukan ini juga itu bermanfaat untuk mengatasi rematik. Nah, ini kalau makin tua itu kadang kan keluhan kena sakit rematik, sakit tulang dan lain-lain. Nah, salah satu cara untuk meminimalisirnya itu dengan cara mengkonsumsi buah ciplukan. Yang ke-12 kan itu istilahnya buah ciplukan itu bermanfaat juga untuk mengurangi resiko terkena batu ginjal. Nah, kalau buang air kemih kita lancar, nggak ada endapan-endapan di saluran kemih, itu artinya resiko terkena batu ginjal itu akan jauh ya. Kemudian yang 13 itu dan lain-lain. Tentu masih sangat banyak yang bisa diungkap dari manfaat buah ciplukan ini. Nah, karena sudah diketahui secara ilmiah zat-zat fitofarmaka atau zat-zat aktif yang berkhasiat bagi kesehatan yang ada di dalam ciplukan. Oleh karena itu kan, maka jangan segan-segan untuk budidaya ciplukan. Ya untuk skala konsumsi sendiri aja lah. Akan-akan itu cukup ini, petik satu buah ini yang sudah tua, tapi ya petik satu buah yang sudah tua, ambil bijinya terus pecet gitu kan, nanti akan keluar biji-biji yang seperti lendir, taburkan saja di tanah yang subur, maka dia itu biasanya akan tumbuh dengan normal tanpa perawatan. Ini ya, ini buktinya. Ini dia kan ini tumbuh liar tanpa perawatan. Coba nanti kita lihat lagi ya.
apakah masih banyak tanaman yang lain tumbuh liar. Nih, jadi agar itu gak perlu perawatan khusus kan. Atau akan kalau nanam dari yang sudah jadi kayak ini resiko matinya tinggi. Mendingan dari biji menurut saya tuh nih ya. Kita buktikan betapa mudahnya menanam buah ciplukan. Karena nggak perlu perawatan yang khusus. Nih contohnya lagi nih. Saya yakin ada banyak lah. Nih toko tuh. Nih. Ini tuh buah ciplukan tuh. Ya kan? Nah. Ini di apa namanya? Di hutan atau di tempat yang kayak gini aja tumbuhnya liar, apalagi kalau di tempat-tempat agan tuh. Ada berapa tadi? 1, 2, 3 nih, 4 nih, udah 4 pohon ya. Coba kita cari lagi. Saya yakin banyak nih biasanya. Nah, tuh 4 ini 5 nih. Karena ini kan bertahun-tahun dah, hampir 7 tahun berjualan buah ciplukan, itu pada akhirnya paham. Kalau kita menemukan satu pohon ciplukan, baik itu di kebun, di ladang, di pinggir sungai atau di hutan, itu hampir biasanya itu banyak yang lainnya. Tuh, itu ada lagi. Kenapa begitu kan? Karena itu buah ciplukan itu bisa tumbuh dari bijinya. Sementara dalam satu buah biji itu ada puluhan, dalam satu buah itu ada puluhan biji. Nah, puluhan biji itu menyebar. Brak. Nah, kan kemudian jadi tuh, jadi pohon. Nah, misalnya dalam satu buah ada taruhlah 50 biji. Nah, 50 biji itu jadi semua. Jadi 50 pohon. Nah, 50 pohon itu nanti ada ratusan mungkin ribuan biji-biji. Ya, itu terus begitu. Tuh ini. Tuh. Jadi istilahnya begini kan. Nih. Di dalam tanah yang kayak gini nih. Dalam tanah-tanah kayak gini nih, itu bukan tidak mungkin banyak biji-biji ciplukan yang siap tumbuh ketika dia menemukan momennya, maka dia akan tumbuh. Nih, kita lihat ya. Jadi misalnya di dalam tanah yang kita injak itu bukan tidak mungkin banyak biji-biji ciplukan yang siap tumbuh, kira-kira begitu tuh. Ya, saya yakin tadinya di sini tuh nggak ada pohon ciplukan sebelum diolah, ketutup. Tapi begitu diolah, dibarukan tanahnya, dia langsung tumbuh. Tuh. Kita lihat ya masih banyak nggak? Tuh kan ya, terbukti ya tuh. Tuh. Mungkin ada puluhan atau ratusan pohon ciplukan yang baru jadi. Nah, seperti yang saya katakan, ini kan pembangunan baru. Jadi ciplukannya itu masih kecil-kecil, belum berbuah matang ya. Fakta ya, itulah sekitar 11 kandungan bermanfaat buah ciplukan dan 13 khasiat buah ciplukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian ya. Mari kita kembali ke pohon ini. Dari sekian banyak pohon nih, hanya tadi satu itu yang sudah besar, kemudian dia udah banyak berbuah, yang lainnya itu masih kecil dan buahnya masih kecil-kecil. Nah, untuk closing kita pakai yang itu kan, biar nggak perlu bikin thumbnail ya kan. Maklum kan, ini tuh salah satu video no edit ya, no cut. Biasa kan, masih pemula, belum punya apa namanya, belum punya admin, ya kan, belum punya produser. Nanti kalau sudah viral, ada produsernya, kita bikin ulang nih video tentang ciplukan yang mantep. Makanya jangan lupa kan untuk like, subscribe, dan share video ini ya, biar cepat viral. Allahumma amin ya, agar yang kebetulan juga bikin konten seperti ini mudah-mudahan cepat viral juga nih kan ya. Tuh, saya kira ini cukup bagus ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.